Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit saja Pak yang lalu, 1 menit. Begitu pergi dari kita, begitu berpisah dengan kita, tidak akan pernah datang, tidak akan pernah didapat. Tidak ada yang bisa dapat waktunya setelah pergi. 1 menit saja Pak, 1 menit saja yang lalu kita tidak akan pernah dapat Pak. Tapi catatannya, rekamannya, hisabnya pasti didapat. Pasti dapat. Hari ini Pak, kata Al-Quran, yauma tajidu, kalian akan dapat, la yugadiru sagiratan, yang terkecil yang kita lakukan hari ini Pak, wala kabiratan, apalagi yang besar, illa ahsaha, semuanya rekamannya akan dibentangkan di depan kita. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tertukar, semuanya akan datang di depan kita. Itulah Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Pak. Setiap hari kalau sudah mau maghrib Pak, setiap mau maghrib Abdullah bin Mas'ud menetes air matanya. 1 hari hilang menangis, 1 hari hilang menangis, 1 hari hilang menangis, menangis. Kata Abdullah bin Mas'ud, mana dintu nadami, tidak ada penyesalan di atas penyesalan diriku. Iza tagrubus syam, apabila matahari itu tenggelam. Nakasi ajali, sudah berkurang lagi jatah hidupku. Wala yazidu amali, yang belum tentu amalku bertambah. Sudah pasti berkurang jatah hidupku, namun amalku belum tentu bertambah. Itu cara Abdullah ibnu Mas'ud yang sering kita baca, itu doanya Abdullah ibnu Mas'ud. Allahumma assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalimatnya Abdullah ibn Mas'ud yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud Pak menangis kalau kehilangan waktu sehari. Setiap hari dia menangis, setiap hari dia menangis, setiap hari menangis. Tiap matahari tenggelam dia bilang, hilang lagi kesempatan hidupku, berkurang lagi jatah napasku, dan amalku belum tentu bertambah. Suatu saat Pak, Allah akan tanya kita 4 bab. Jadi kalau mau kita soalnya di hari kiamat Pak, 4 bab. Apa itu? 1 bab khusus, kumpulan waktu yang Allah siapkan buat kita. Dari mulai kita balik sampai mengembuskan napas terakhir Pak, akan ditanya nikmat itu. Akan ditanya nanti 1 bab, semua waktu yang Allah siapkan buat kita, malamnya, siangnya, siangnya, malamnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 1 bulan itu ada hisab yang Allah bentangkan buat kita. Tentang waktu Pak, akan ada bab tersendiri. La tazulu kadama li abdi, tidak bergeser kakinya nanti seorang hamba nanti di hadapan Allah, hatta yus'al anil arba'ah, kecuali akan ditanya 4 bab. 1 diantaranya waktu tak. Hari ini Pak, hari ini kita sebut Rabu, akan ada hisabnya dibentangkan oleh Allah. Kita apakan waktu kita? Kita apakan? Kata Allah, ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan kau lihat apa yang kau lakukan pada hari Rabu, hari ini. Allah akan bentangkan Pak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba.
Engkau sendiri yang hitung apa yang kau bikin lakukan. Karena itu Pak, seandainya boleh dikikir, lebih baik kita kikir terhadap waktu daripada kikir dengan harta. Waktu Pak, besar risikonya. Besar risikonya. Besar risikonya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Karena itu Quran juga dibaca di hari Jumat. Kalau tadi itu dibaca Jumat subuh, ini dibaca hari Jumat. Salat Jumat Pak, dianjurkan dibaca ini. Sekali waktu dihadirkan bacaan ini. Nabi itu kalau Jumat, kalau bukan sabbih isma rabbikal a'la, pasangannya hal ataka hadisul ghasyiyah atau surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Di surah Al-Munafikun itu ada di bahagian terakhirnya surah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sedikit waktuku. Ajalin qarib, waktu sedikit saja. Minta waktu sedikit. Betapa dahsyatnya ini waktu Pak. Ajalin qarib, waktu sedikit saja. Kasih waktu ya Rabb. Mau apa? Fa'saddaq, mau bersedekah. Wa akum minas solihin, mau menjadi orang soleh. Ternyata itu soleh Pak. Banyak orang cuma cita-citakan, tapi tidak pernah dia usahakan. Inilah orang menangis di penghujung napasnya, dia minta kepada Allah, Rabbi akhirna ila ajalin qarib, beri waktu sedikit, beri waktu sedikit, ila ajalin qarib fa'saddaq, saya beri waktu untuk bisa bersedekah, wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang yang paling soleh. Jadi jangan menangis Pak di akhir hidup karena gagal menjadi orang soleh. Menangis karena waktunya banyak terbuang, waktunya banyak tercecer, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu Pak, kalau nanti akhir hidupnya, ya saya tulis yang kami baca di kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, banyak orang menangis Pak ketika sakaratul mautnya. Ada menangis, itu menangis karena menyesal. Ada juga menangis karena terharu. Dua makna menangis. Menangis karena menyesal, menangis karena bersyukur. Mari Pak, menangis di hari di penghujung napas tak, menangis karena tidak akan dicabut ruh tak kecuali dikasih lihat ke di depan tak. Apa itu? Neraka. Lalu Allah bilang, malaikat tunjukkan, laisa zalik maq'ad, itu bukan tempatmu. Lalu dikasih lihat neraka, neraka dikasih lihat. Sudah kasih lihat neraka, dikasih lihat surga. Lalu mengatakan zalika maq'ad, itu tempatmu dudukmu, itu bahagianmu. Maka dia menangis, menangis karena dia melihat tempat terakhirnya. Apa dia bilang? Irjisah, segera datangkan kiamat, segera datangkan kiamat, karena dia sudah lihat tempat terakhirnya. Dia menangis Pak, nangis karena terharu. Tapi ada orang yang menangis, pertamanya dilihatkan surga, lalu tiba-tiba dia gembira, penuh semangat, tapi malaikat mengatakan itu bukan tempatmu. Lalu tiba-tiba dikunci, dikasih lihat neraka, itu tempatmu. Maka dikasih lihat neraka, oh disitulah dia menangis. Kata para ulama, ketika dikasih lihat api neraka Pak, dalam sakaratnya dia berkata, akhirna ila ajalin qarib, beri saya waktu sedikit, beri waktu sedikit.
Coba Pak, kalau dikasih lihat shootingan amal tak, lalu tiba-tiba ini tempatmu terakhir. Ini nanti orang yang berteriak ketika diusung di atas usungan dan dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan ya laitani, ya laitani, celaka saya. Fa aina yazhabun, hendak kemana saya dibawa, hendak kemana saya mau dibawa, hendak kemana saya mau dibawa. Hendak mau berpisah dengan rumahnya, hendak mau berpisah dengan keluarganya. Kenapa jemaah sekalian? Salah dalam menyikapi waktunya. Jadi bersyukurlah Pak yang masih hidup, yang masih punya waktu, masih punya kesempatan. Waktu Pak kita yang mengelola, kita yang mengatur, kita yang mengendalikan. Sampai Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Allah bilang demi, padahal Allah sebenarnya Pak tidak perlu pakai kata demi, karena Allah adalah hak, Allah adalah tinggi, Allah adalah mulia. Tapi dia bersumpah dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Biasanya sumpah itu dari bawah ke atas, tapi ini Allah bersumpah kepada sebuah objek makhluknya, waktu. Karena waktu Pak yang membuat kita innal insan lafi khusrin. Seandainya diputar itu waktu Pak, bisa diputar waktu kita. Tapi waktu tidak akan pernah bisa diputar. Maka menit demi menit Pak, itu di atas emas berlian. Detik demi detik itu berharga. Tidak boleh dibuang-buang, tidak boleh disia-siakan. Waktu itu kalau orang Eropa mengatakan time is money, itu adalah pemburu dunia, pemburu uang. Karena dia bilang sukses itu uang, sukses itu dunia. Tapi orang Islam Pak, al-waktu al-ibadah, ibadah itu, waktu itu ketaatan, waktu itu ketundukan, waktu itu kepatuhan. Orang yang paling beruntung jemaah sekalian adalah orang yang paling berpastabiqul khairat. Waktuku tidak boleh ada yang sia-sia, waktuku tidak boleh ada yang salah. Karena itu Pak, Allah katakan innal insan, sungguh manusia itu rugi di atas rugi, bukan karena perdagangannya, rugi di atas rugi, bukan karena dia tidak dapat dunia, rugi karena lewat waktunya, lalu dia tidak bermanfaat.